Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dwi Arum, NIM 1709030008. Adapun saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana penerapan New Public Management, reformasi birokrasi, dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Lalu, bagaimanakah penerapan New Public Management di Indonesia? Nah, itulah yang akan saya sampaikan kali ini. NPM di Indonesia sudah berjalan, namun belum seutuhnya terlaksana dengan baik, khususnya di daerah-daerah terkecil, karena masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam penerapannya. Salah satu contoh dalam penerapan New Public Management di Indonesia yaitu dengan adanya otonomi daerah, di mana adanya pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah lebih mudah memperhatikan dan lebih memberikan perhatian penuh kepada daerah-daerah tersebut. Penerapan New Public Management memberikan dampak positif, misalnya menciptakan efektivitas dan efisiensi dan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga membuat pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Salah satu karakteristik dari New Public Management adalah menciptakan persaingan di sektor publik, sehingga membuat pemerintah daerah lebih berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan penerapan NPM di Indonesia, pemerintah selalu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu contoh dari penerapan New Public Management yaitu reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai good public governance dan pembaharuan serta perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggunaan teknologi yang membuat pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan transparan. Namun, belum seutuhnya berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang gagap teknologi, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut untuk mendapatkan pelayanan. Salah satu contoh keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia yaitu dengan adanya ASA di kampus FISIP USU yang memudahkan mahasiswa untuk mengurus berbagai surat yang ada. Mereka tidak perlu lagi datang ke ASA secara langsung, tapi cukup dengan membuka situs yang telah disediakan oleh ASA, kemudian mengisi formulir dan memberikan foto KTM. Maka dalam 3 hari surat tersebut akan segera keluar. Dalam NPM juga ada campur tangan pihak swasta. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebagai barang publik, tetapi juga sebagai barang ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat dilihat dengan proyek kerjasama pemerintah swasta yang dibiayai oleh investor swasta, dan pemerintah hanya berperan dalam memberikan dukungan terhadap proyek yang kurang menarik minat pihak swasta, namun memiliki kelayakan ekonomi yang tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Contohnya yaitu pembangunan jalan tol Cikopo-Palipan yang dibiayai oleh skema Private-Public Partnership atau kerjasama antar pemerintah swasta yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan jalan dan mendorong pembangunan kawasan pendukung di wilayah Jawa Barat. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Lintas Marga Sedaya dengan komposisi pemegang saham adalah operator jalan di negara Malaysia Barat. Sekianlah hal yang ingin saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.